Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Dunia FPL sedang dihebohkan oleh Son Heung-min yang menciptakan hat-trick guys. Apa kalau pribadi tergiur untuk mengambil guys? Gue pribadi iya, tapi masih menunggu jeda internasional di mana kita akan libur 2 minggu nih guys. Pada video tips FPL Game Week 5 kali ini gue akan menampilkan tim terbaik dari segi attack dan defense, tim yang paling berpotensi menciptakan gol dan clean sheet, prediksi poin untuk 6 game week ke depan, pertimbangan kapten terbaik, wildcard terbaik versi Artificial Intelligence, dan update klasemen Liga FPL Bang Ian Tambunan siapa yang berpotensi meraih hadiah. Langsung aja kita mulai guys. Ya, langsung kita mulai dengan tim best attack terbaik dalam 4 game week terakhir guys berdasarkan XG, dipimpin oleh Brentford 10,03 guys, diikuti Brighton dengan 9,0 dan Manchester City yang biasa berada di puncak kini menempati posisi 3 dengan 8,94 guys, diikuti oleh Chelsea, Arsenal, Aston Villa, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, Everton, West Ham United, Newcastle United, Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace dan Bournemouth guys. Dari XA yang tertinggi Brighton guys dengan 7,58 dan total goal yang terbanyak sejauh ini Brighton dengan 12. Wins per chance terbaik Brighton menciptakan satu peluang tiap 4,7 menit. Big chances dipimpin oleh Brentford dengan 15 dan total tembakan dipimpin Brighton dengan 83. Dilihat ini lini serangnya Brighton benar-benar mengerikan ya guys 4 game terakhir. Lanjut ke best defense guys, ini dia tim terbaik berdasarkan XGC, expected goal conceded. Manchester City berada di puncak guys dengan diperkirakan kebobolan hanya 2,74 saja. Wins per XGC juga City memimpin dengan 142,3. Artinya dia diprediksi hanya kebobolan 1 gol tiap 142,3 menit. Dan sejauh ini City yang paling sedikit kebobolan guys hanya 2 kali. Dan City juga tim yang paling sedikit menerima tembakan tepat sasaran dari musuh guys, hanya 7 kali. Luar biasa, Arsenal semuanya berada di posisi kedua ya guys, dan membuntuti sebagai kandidat kuat pesaing juara Premier League musim ini. Lanjut ke tim yang diperkirakan paling banyak mencetak gol dari game week 5 sampai game week 10 guys. Man City berada di posisi pertama dengan 12,5 gol dalam 6 game week ke depan, di mana mereka akan bermain 2 kali di kandang menghadapi Nottingham dan Brighton. Liverpool menyusul di posisi kedua ya guys dengan 12,3 gol, di mana The Reds 3 kali akan bermain home dalam 6 game ke depan menghadapi West Ham, Everton dan Nottingham Forest. Arsenal berada di posisi 3 diikuti Newcastle dan Brighton. Kita lanjut guys ke tim yang paling berpotensi clean sheet terbanyak dari game week 5 sampai 10, dipimpin oleh Manchester City guys dengan 2,7, diikuti Newcastle dengan 2,4. Nah, ini perlu kita pantau ya guys aset-aset dari Newcastle United, karena game week 5 sampai game week 10 ini bisa dibilang lawan-lawannya di atas kertas bisa ditumbangkan oleh The Magpies guys. Oke, kita lanjut ke kiper terbaik 4 game week terakhir berdasarkan minutes per FPL point, dipimpin oleh Vicario guys dengan mendapatkan 1 poin tiap 17,1 menit. Apakah ada di antara teman-teman yang memiliki kiper Vicario nih guys? Kiper dari Tottenham Hotspur. Minutes per FPL point berikutnya diikuti oleh Areola, Leno Alisson, Jose Ederson, Neto, Flecken, Martinez, dan Sanchez. Untuk FPL bonus yang terbaik sejauh ini masih Leno ya guys dengan 5. Total penyelamatan Leno juga yang terbanyak dengan 22. Clean sheet yang terbanyak Vicario bersama Ederson. Kita lanjut guys ke posisi back terbaik berdasarkan NPXGI, non-penalty expected goal involvement, dipimpin oleh wingback kanan Aston Villa, Matty Cash dengan 2,38 guys, diikuti oleh Chilwell, Estepinian, Varane, Ayer, Patterson, dan Bolly, Henry, Wan-Bissaka, Pinnock, Romero, dan TAA guys. TAA ini harga paling mahal, tapi NPXG jauh di bawah rata-rata guys dari para back sayap lainnya guys. Sedangkan Chilwell, Estepinian yang sangat eksplosif sebagai back kiri hanya berada di posisi 2 dan 3 di bawah Cash guys. XG Cash pun yang tertinggi guys dengan 2,08, XA yang tertinggi Chilwell dengan 1,41. Untuk gol yang terbaik sejauh ini Cash dan Romero 2, assist yang terbaik sejauh ini Estepinian 2, dan clean sheet yang terbanyak adalah Romero dengan 2 guys. Siapa nih back-back tangguh yang ada di tim lo guys? Lanjut ke midfielder ya guys, ini dia 4 game terakhir, NPXG terbaik dipimpin oleh Mbeumo dengan 3,44,
Data ini menunjukkan bahwa Mbeumo ini bukan gelandang yang hanya mengandalkan gol-gol penalti, tetapi dia memang benar-benar eksplosif untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya bagi Brentford ya. Di posisi kedua ada Maddison, gelandang Spurs yang sangat konsisten dengan gol dan assist ya guys. 3,42 ini PSG-nya, diikuti oleh Fernandes, Saka, Bowen, Mitoma, Rashford, Eze, Neto, Mo Salah, Doucouré, Sterling, Son, dan Juma dan Enzo. Untuk XG yang tertinggi Mbeumo guys dengan 4,10 dan XE yang tertinggi Bruno Fernandes dengan 1,89. Untuk gol yang paling banyak sejauh ini Mbeumo ya guys dengan 4, diikuti oleh assist terbanyak Mitoma dan Neto dengan 3 guys. Oke, kita lanjut ke posisi penyerang. NPXGI terbaik adalah Nico Jackson dengan 3,39 guys. Pemain yang baru menciptakan 1 gol dan mengoleksi 3 kartu kuning, banyakkan kartunya daripada golnya, tetapi secara NPXGI statistiknya di atas Erling Haaland guys. Di posisi berikutnya ada Edouard, Ferguson, Wissa, Alvarez, Cunha, Solanke, Awoniyi, Watkins, Nunes, Nketiah, Isak, Maupay, dan Wilson. Nah, apakah ada dari lo yang punya Evan Ferguson nih guys? Menciptakan hat-trick pada game week keempat, harga 6 ini menarik banget, tetapi kita juga perlu waspada karena Brighton akan menemui lawan-lawan berat. Meskipun kalau dilihat dari lini serang Brighton, seharusnya Brighton ini bisa membobol siapapun ya guys. Oke, kita lanjut guys ke prediksi poin untuk 6 game week ke depan dari game week 5 sampai 10. Di posisi kiper Ederson berada di nomor 1 dengan 25,9 poin guys, diikuti oleh Nick Pope dengan 25,6. Nah, Pope ini bisa mendekati Ederson karena Newcastle United akan mulai memasuki game week yang empuk ya guys. Patut diperhitungkan karena Pope ini harganya sedikit lebih murah ya guys daripada Ederson, tetapi dia juga termasuk kiper yang harganya mahal. Di bawah Pope ada Martinez, Alisson, Ramsdale, Sanchez, Leno, Flecken, Vicario, dan Pickford. Oke, kita lanjut ke posisi back yang memiliki proyeksi poin tertinggi untuk 6 game ke depan dari game 5 sampai 10, dipimpin oleh Kieran Trippier dengan 28, diikuti oleh TAA dengan 27,5 ya. TAA harganya baru turun ya guys jadi 7,9. Di posisi 3 dan berikut ada Schär, Robertson, Van Dijk, Luka Dean, Matthew Cash, Diaz, Akanji, dan Burn. Oke, kita masuk ke posisi gelandang guys. Untuk 6 game ke depan, yang memiliki proyeksi poin tertinggi adalah Mohamed Salah dengan 40,9, diikuti Fernandes dengan 35 dan Rashford dengan 33,8. Selanjutnya ada nama Son, Saka, Maddison, Foden, Odegaard, Martinelli, dan Mbeumo. Son ini menarik nih ya guys. Buat teman-teman yang belum tahu kenapa Son tiba-tiba bisa menciptakan 3 gol, itu karena Son dipindah dari posisi winger kiri menjadi penyerang tengah guys. Richarlison yang biasa menjadi penyerang tengah dicadangkan oleh Angin. Jadi kalau Son ini terus berada di posisi penyerang tengah, sangat menarik memang untuk memilikinya guys. Oke, kita lanjut ke posisi penyerang. Untuk game week 5 sampai 10, prediksi poin tertingginya adalah Erling Haaland di puncak dengan 51,2 poin guys, diikuti dengan Jackson, Jesus yang sudah sembuh dari cedera dan langsung menciptakan gol ketika turun dari bench saat menghadapi Manchester United ya guys. Ada Watkins, Alvarez, Wissa, Awoniyi, Isak, Solanke, Edouard. Alvarez ini juga menjadi diferensial dari aset Manchester City, selalu bermain sebagai starter guys. Menarik juga nih memang Alvarez ya. Oke, untuk lo pribadi mempertimbangkan Gabriel Jesus nggak sih guys, yang udah mulai bisa kembali bermain karena udah pulih, atau malah riskan menurut lo guys sekarang masih ada Nketiah? Nah, ini dia aset Brighton guys, Evan Ferguson versus João Pedro. Buat teman-teman yang masih menahan Pedro, harganya kemungkinan akan terus turun, sedangkan Evan Ferguson kemungkinan akan terus naik nih guys. Kita lihat kalau perbandingan ya guys, dari total gol itu Ferguson jelas jauh di atas João Pedro ya guys. Pedro baru menciptakan gol itu dari eksekusi penalti ya guys, satu-satunya di game pertama. Dari XG juga Evan Ferguson nyaris 2 kali lipat di atas João Pedro ya guys. Big chances masih banyakkan juga João Pedro, tembakan dari dalam kotak penaltinya setara, tapi tembakan tepat sasaran ya 4 kali lipat Ferguson di atas João Pedro guys. Lalu kalau dari menciptakan peluang masih banyakkan Pedro guys. Jadi Pedro lebih ke untuk menyuplai umpan, sedangkan Ferguson lebih bertanggung jawab untuk menuntaskan peluang nih guys. Tetapi menariknya XA masih tinggi Evan Ferguson dibandingkan João Pedro guys. Jadi rasanya kalau emang pengen langsung tukar dari Pedro ke Ferguson, itu pilihan yang sangat mudah guys.
Namun jangan lupa guys, secara fixtures nih, Brighton sudah memasuki fixtures yang berat. Lo bisa melihat di sini game week 5 ketemu MU, game week 7 away ke Aston Villa, game week 8 home lawan Liverpool, game week 9 away ke kandang City. Jadi bisa dibilang yang mudahnya tuh di game week 6 sama 10, dua-duanya main home menghadapi Bournemouth dan Fulham. Lo pribadi gimana guys? Apakah mempertimbangkan Evan Ferguson untuk menjadi aset di tim lo guys? Lanjut ya guys ke aset Spurs, ada Son Heung-min versus James Maddison. Siapa sih yang sebenarnya lebih baik nih guys, apalagi buat lo yang udah memiliki James Maddison. Kalau dia dari fixtures, game week 5 nih potensial banget untuk jadi kapten ya guys, Son dan Maddison ini. Walaupun di game week 6 sama 7 akan ketemu Arsenal, Liverpool. Tapi gue melihat kalau Arsenal Liverpool ini kan juga bermain dengan garis pertahanan yang tinggi ya. Ini justru bisa menguntungkan Son kalau dia menjadi penyerang tengah ataupun balik ke winger kiri, karena Son ini kan cepat, memiliki kecepatan yang bagus ya guys untuk melakukan counter attack. Itu bisa menjadi senjata mematikan Spurs. Dan di game week 8, 9, 10 menghadapi lawan yang tipis kertas bisa ditembakkan oleh Spurs. Jadi memang patut dipertimbangkan nih Son Heung-min, bahkan sekarang jadi top transfer nomor 1 ya guys, dan harganya udah naik 0,1. Tapi kalau kita lihat perbandingannya antara Son dan James Maddison, dari total gol memang Son unggul ya dengan 3/2, tapi perlu diingat bahwa Son menciptakan semua 3 golnya dalam satu pertandingan yang sama, sedangkan Maddison dalam pertandingan yang berbeda. Assist Maddison sudah menciptakan 2 juga guys, Son 0, XG masih lebih tinggi Maddison dengan 2 berbanding 1,4, big chances sama-sama 2, tembakan dari dalam kotak penalti menarik kebanyakan Maddison dengan 9 berbanding 7, tembakan tepat sasaran juga masih tinggi Maddison 9/4. Lalu juga kalau kita lihat dari menciptakan peluang, Maddison 10, Son 9, karena memang Maddison memegang eksekusi bola-bola mati dari Spurs ya guys. Dan kalau dia dari XA juga, Maddison masih memiliki atas Son dengan 1,5 berbanding 1,4. Nah, berdasarkan statistik dan juga apa yang lo udah lihat eye test di pertandingan Spurs, lo pribadi lebih menjagokan Son atau Maddison nih guys? Atau menurut lo Son itu wait and see dulu karena belum tentu dia selanjutnya menjadi penyerang penalti? Gimana menurut lo guys? Oke, ini dia tim wildcard terbaik game week 5 menurut Artificial Intelligence ya guys. Kiper ada Turner dan Areola, back intinya ada Trippier, Ruben Dias, Estupiñán. Lalu di gelandang 5 ada Maddison, Bruno, Rashford, Saka, Foden. Penyerang 2, Haaland dan Jackson. Cadangan ada Archer, Berg, dan Anderson. Kapten Haaland, Vice Maddison. Kalau AI di sini terlihat masih menjagokan untuk kita ngambil Maddison bukan Son ya guys. Nah dari tim versi AI ini, lo sepakat atau menurut lo banyak yang perlu dibenahi? Kalau perlu dibenahi, siapa yang menurut lo harusnya tersingkir dari wildcard terbaik versi AI untuk game week 5 guys? Dan buat lo yang pengen mengaktifkan wildcard, mungkin ini bisa jadi referensi untuk memilih pemain-pemain terbaik secara long term ataupun short term, tergantung dari sudut pandang lo ya guys. Oke, ini dia game week 5 kandidat kapten. Gue menyajikan ada 4 pilihan guys. Ada Erling Haaland, Mo Salah, Son Heung-min, dan Bruno Fernandes guys. Kalau dilihat dari sentuhan di kotak penalti, Son memimpin ya guys dengan 34. Tembakan tepat sasaran, Haaland yang memimpin dengan 10. Menciptakan peluang yang terbanyak Bruno Fernandes dengan 14. Minutes per shot dipimpin oleh Haaland yang melepaskan satu tembakan tiap 17,4 menit guys. Minutes per goal juga Erling Haaland yang menciptakan rata-rata satu gol tiap 57,8 menit. Minutes per FPL point, Haaland kembali unggul guys dengan mendapatkan 1 poin tiap 8,9 menit. Untuk gol sejauh ini yang memimpin juga Haaland dengan 6. Untuk assist yang memimpin sejauh ini adalah Mo Salah. Nah, kalau dari total ada Tua Gapat menunjukkan statistik ini, Son menang 1, Fernandes menang 1, Salah menang 1, Haaland menang 5 guys. Sekarang kita lihat untuk statistik 4 game terakhir lawan-lawannya. Haaland akan ketemu West Ham, Mo Salah ketemu Wolves, Son ketemu Sheffield, dan Fernandes ketemu Brighton. Yang main di home adalah Son dan Bruno Fernandes, yang main away adalah Haaland dan Mo Salah. Kalau dilihat dari XGC, itu Sheffield yang paling buruk ya guys dengan 9,47. Minutes per XGC juga Sheffield yang paling buruk guys, dengan diperkirakan kebobolan 1 gol tiap 41,4 menit. Nah, tim yang paling banyak menerima tembakan tepat sasaran dari musuh itu adalah Wolves dan Sheffield, sama-sama 27. Dan sejauh ini dari 4 tim ini yang sudah kebobolan terbanyak adalah Wolves dengan 8, Sheffield berada tipis di bawah Wolves dengan sudah kemasukan 7.
Nah, apakah sudah semakin jelas nih guys siapa yang akan kita pilih jadi kapten? Sepertinya sejauh ini pemain dari Tottenham Hotspur yang terbaik ya guys. Atau lo memiliki referensi sendiri di luar 4 pemain ini guys? Coba komen di kolom komentar guys. Oke, ini dia tim gue di game week 4 ya guys. Puji Tuhan, alhamdulillah nih panah hijau guys. Naik posisi ke 730.000, overall poin 258 dan game week 4 dapat poin 86. Kiper ada Flecken 2, back ada Estupiñán 2, Gusto 2, Chilwell 1, gelandang Mbeumo 8, Saka 4, Foden 5, Odegaard 7, striker ada Alvarez 14, Jackson 1, Haaland 40, kapten, cadangan Turner 5, Sar 1, Trippier 1, Botman 0. Oke, langsung ke tim gue di game week 5 guys. Sejauh ini begini formasinya. Kiper Turner, back 3 Trippier, Botman, Chilwell, pastinya tunggu kabar Botman, harapan gue pribadi Botman bisa fit ya guys. Gelandang 4 Mbeumo, Saka, Foden, Odegaard. Striker 3 Alvarez, Jackson, Haaland kapten. Cadangan Flecken, Sar, Gusto, Estupiñán. Nah, gue memiliki sejumlah rencana nih ya guys. Rencana pertama, Foden diganti ke Son. Lalu Botman atau Gusto ganti ke Udogie. Atau rencana lainnya adalah Gusto gue ganti ke back harga 4 atau 3,9 untuk memasukkan Sar diganti dengan Sterling yang mau gue masukin. Nah, dari lo pribadi apakah ada masukan guys? Boleh banget guys, gue akan seneng banget denger saran dari lo nih guys buat tim gue. Nah, ini dia klasemen di GFPL YouTube Bang Tambunan hingga game week 4 dipuncaki oleh Serbo United FC by Haki. Congrats brother. Gila 294 poin. Di posisi 2 ada Nizam Ismail, Ahmad Nizam Asmi dengan 294 poin juga. Diikuti di posisi 3 dan sampai 10 ada Al Shafa, Rizkon Muhammad, FC Kalio Windy, Diat Ramadan, Tell Me Your Wish, ada Ferry Kurniawan, Abbas, Trihandoko, Garuda Tanjung, Erwin Syaputra, Yishanogo Muhammad Gustiar, Kasminyak Puci, Kasminyak Petuki, PRSL, LMNG, Nur Rahmat Wahyudin Ramadan. Wah, ada nggak nih tim lo yang ada di sini guys, yang berpotensi mengantongi hadiah di akhir musim atau hadiah. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh cantumkan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang menikmati video-video Bang Yen Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat tahu update video terbaru dari Bang Yen Tambunan. Buat teman-teman yang pengen join Liga FPL Bang Yen Tambunan, bisa langsung ke Google Form bit.ly/Liga FPL Bang Yen Tambunan. Gue doain game week 5 teman-teman semua bisa sama-sama panah hijau. Gas panah hijau guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.